Hai guys, welcome back to Irama Widya YouTube channel. So, gimana? Kalian sudah semakin pede belum mengerjakan soal matematikanya? Biar kita bisa bantu kamu lagi, yuk tulisin soal-soalnya di kolom komentar di bawah ini, supaya kita bisa membahasnya di konten berikutnya. So, don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu gak ketinggalan video-video berikutnya. And don't forget to share this video, okay? Halo semua, jumpa lagi dengan channel YouTube Irama Widya. Kali ini kita akan membahas soal PAS, penilaian akhir semester mata pelajaran kimia untuk SMA kelas 10 semester 1. Ada 25 soal yang bakalan kita bahas, yang terdiri atas 20 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Pembahasan ini kita bagi jadi 2 part. Part pertama, kita akan membahas 15 soal pilihan ganda. Sisanya kita akan bahas di part kedua. Oh ya, jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta share videonya ya teman-teman, supaya kamu bisa terus update video-video menarik dan bermanfaat dari channel ini. Oke, kita langsung saja bahas soalnya satu persatu. Soal nomor 1. Ilmu kimia mempelajari materi dan perubahannya. Salah satu perubahan materi di bawah ini berbeda jenis dari 4 lainnya. Perubahan materi yang dimaksud yaitu, pada soal ini diberikan 5 perubahan materi. Kita diminta untuk menentukan salah satu perubahan materi yang berbeda jenis dari perubahan materi lainnya. Perubahan materi pada dasarnya dibedakan menjadi 2 jenis. Berdasarkan ada atau tidaknya zat baru yang terbentuk. Jika terbentuk zat baru, dinamakan perubahan kimia. Dan jika tidak terbentuk zat baru, dinamakan perubahan fisika. Nah, sekarang kita harus mengecek satu persatu perubahan materi ini, manakah perubahan materi yang membentuk zat baru dan mana yang tidak membentuk zat baru. Yang pertama yaitu memegang kue. Ketika memegang kue, jika kita perhatikan di sini, kue akan mengembang. Ini terjadi karena dihasilkannya gas karbon dioksida atau CO2 akibat adanya reaksi dari adonan kue dengan bahan pengembang pada kue. Adanya zat CO2 ini menandakan terbentuk zat baru, sehingga memegang kue termasuk perubahan kimia. Selanjutnya yaitu perkaratan pada besi. Ini adalah besi, lemangnya Fe. Sebelum berkarat, dia permukaannya mengkilap. Ketika bereaksi dengan oksigen dan air, besi menjadi berkarat, warnanya jadi merah kecoklatan seperti ini ya. Nah, karat besi ini ketika berkaitan dengan oksigen menjadi besi oksida yang mengikat air atau H2O. Ini zatnya sudah berbeda, karena itu terbentuk zat baru, jadi termasuk perubahan kimia. Karena kita belum menemukan perubahan materi yang berbeda, kita lanjut ke opsi berikutnya. Es batu yang mencair. Es batu itu sebetulnya adalah air atau H2O dalam wujud padatan atau solid. Ketika mencair, apakah terjadi zat baru? Tidak ya, air ini tetap
namanya H2O, tetapi wujudnya berbeda, yaitu ini berbentuk cairan atau liquid. Nah, di sini kita lihat yang berubah hanya wujudnya saja, sementara zatnya tetap. H2O tidak berubah. Jadi, es batu mencair merupakan perubahan fisika. Sampai di sini kita sudah menemukan jawabannya ya. Karena yang ini adalah berbeda dari perubahan materi lainnya. Jadi jawabannya adalah C. Tapi kita cek opsi berikutnya sebagai tambahan pengetahuan. Pada pembuatan tapai singkong, di sini terjadi reaksi fermentasi. Glukosa pada singkong akan bereaksi dengan ragi, akan menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. Makanya tapai ini memiliki bau khas atau aroma yang khas yang berasal dari alkohol. Jadi, pembuatan tapai singkong termasuk perubahan kimia ya, karena terbentuk zat baru, yaitu CO2 dan alkohol. Yang terakhir adalah menyalakan korek api. Ketika korek api dinyalakan, kita lihat ini ada bagian yang terbakar ini menjadi hitam. Ini terbentuk karbon atau arang. Ini juga termasuk perubahan kimia karena terbentuk zat baru. Jadi jelas ya, yang berbeda di sini hanya opsi C. Soal berikutnya, soal nomor 2, yaitu tentang metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah itu? Metode ilmiah merupakan prosedur sistematis untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Nah, karena sistematis, maka metode ilmiah terdiri atas beberapa tahapan yang berurutan. Nah, di sini diberikan ada 5 tahapan, tetapi tahap 2 dan 4 ini dimisahkan dengan X dan Y belum diketahui. Pertanyaannya adalah pasangan pernyataan yang benar untuk menggambarkan tahapan X dan Y adalah, jadi kita diminta untuk menentukan apakah tahapan X dan Y ini. Nah, di sini kita lihat tahapan pertama merumuskan masalah dan diakhiri dengan membuat kesimpulan. Untuk menentukan tahapan X dan Y, kita bisa menentukan tahap nomor 3 ini sebagai acuan ya. Di sini tahap 3 adalah melakukan eksperimen. Jadi, tahapan X ini seharusnya dilakukan sebelum kita melakukan eksperimen, dan tahapan Y dilakukan setelah melakukan eksperimen. Nah, kita lihat di opsi A, kita cari dulu yang tahapan yang tidak benar ya, supaya kita bisa mengeliminasi jawaban yang salah. Di sini ada merencanakan eksperimen untuk tahapan Y. Nah, apakah di tahapan Y ini benar merencanakan eksperimen dilakukan setelah melakukan eksperimen? Tentu tidak ya. Ini berarti tahapan ini salah. Jadi opsi A, karena ini X dan Y dua-duanya harus benar, otomatis opsi A kita bisa eliminasi ya. Nah, yang berikutnya kita lihat, ini ada menyusun laporan, tetapi ini ada di tahapan yang X. Tahapan ini sebelum melakukan eksperimen, ini juga salah ya, seharusnya sesudah. Jadi jawaban C kita bisa eliminasi juga. Kita tinggal memeriksa opsi B, D, atau E. Nah, di sini kita lihat ada pernyataan yang sama, yaitu membuat hipotesis. Jadi kita perlu mengecek apa sebetulnya hipotesis itu. Hipotesis adalah dugaan
atau jawaban sementara. Karena bersifat dugaan, maka kebenarannya belum bisa dipastikan. Oleh karena itu, hipotesis ini harus diuji. Diujinya melalui apa? Ya, dengan melakukan eksperimen ini. Ini untuk menguji hipotesis. Jadi, tahapan yang benar adalah hipotesis dilakukan sebelum melakukan eksperimen. Jadi yang ini salah ya. Yang tersisa adalah opsi B. Kita cek tahap Y-nya, menganalisis data eksperimen. Apakah benar? Dilakukan setelah melakukan eksperimen? Ya, ini juga benar. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 3. Berikut ini beberapa sifat bahan kimia. Ada mudah terbakar, iritan, oksidator, dan korosif. Ya, bahan kimia memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, sebelum kita bekerja dengan bahan kimia, kita perlu mengenali dulu sifat-sifat dari bahan kimia tersebut. Caranya yaitu dengan melihat simbol bahaya bahan kimia yang terdapat pada label tempat atau botol zat tersebut. Ini gunanya bukan untuk menakut-nakuti ya, tapi supaya kita lebih berhati-hati dan waspada dalam menggunakan bahan kimia ini. Kita juga jadi bisa tahu penanganan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan diri kita maupun lingkungan di sekitar kita ketika menggunakan bahan kimia ini. Nah, di sini ada 2 simbol bahan kimia berbahaya yang terdapat dalam botol zat tersebut. Kita perbesar ya supaya lebih jelas. Simbol yang pertama adalah seperti ini. Ini adalah simbol untuk bahan oksidator. Bahan oksidator ini adalah bahan pengoksidasi yang dapat mengoksidasi zat lain. Nah, bahan oksidator ini dia akan menyebabkan terjadinya pembakaran atau meningkatkan risiko terjadinya pembakaran ketika bereaksi dengan bahan yang mudah terbakar atau bahan reduktor dengan menghasilkan panas melalui reaksi oksidasi. Jadi kita harus menjaga bahan-bahan seperti ini supaya tidak ada kontak dengan bahan yang mudah terbakar atau bahan reduktor. Nah, di sini cirinya ini ada lambang api ya, sumber api. Dan di sini ada lingkaran. Bedakan dengan simbol untuk zat yang mudah terbakar. Nah, untuk zat yang mudah terbakar ini hanya ada simbol api saja, sementara di sini ada lingkaran ya. Ini lingkarannya menyerupai huruf O. Di sini juga ada huruf O, oksidator. Jadi kita bisa mengingat perbedaan kedua lambang ini dari sini. Lalu simbol yang kedua ada simbol seperti ini. Nah, di sini terlihat ada cairan yang mengenai permukaan logam dan kulit. Simbol seperti ini diperuntukkan untuk zat-zat yang bersifat korosif. Apa artinya korosif? Korosif itu artinya merusak. Jadi di sini kita lihat bahan seperti ini dia dapat merusak logam dan juga merusak jaringan hidup seperti kulit. Nah, bedakan dengan simbol untuk iritan ya. Simbol untuk iritan adalah seperti ini. Bahan iritan ini dia dapat mengiritasi atau menyebabkan peradangan pada kulit, mata, pernapasan. Nah, di sini jelas ya bahwa zat ini memiliki sifat oksidator dan juga korosif. Jadi jawaban yang tepat adalah
3, dan 4. Soal berikutnya, 4 siswa sedang bekerja di laboratorium. Kita baca dulu ya pertanyaan di bawahnya. Di antara keempat siswa tersebut, siswa yang tidak mengikuti aturan keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium, di sini ada berapa orang gitu ya? Ada pilihannya juga tidak ada. Nah, kita cek satu-satu. Siswa A mengecek label zat sebelum digunakan. Ya, ini penting banget ya, supaya kita tahu bahwa zat yang akan kita gunakan itu benar-benar memang zat yang kita butuhkan. Jadi, apa yang dilakukan siswa ini benar ya. Siswa B menuangkan kembali sisa zat yang tidak digunakan ke dalam botol semula dengan hati-hati. Apakah ini benar? Di sini ada sisa zat yang tidak digunakan. Meskipun tidak digunakan, tetapi zat ini sudah dikeluarkan dari botol semula. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengembalikannya karena bisa saja sisa zat ini sudah terkontaminasi. Jadi, ketika dikembalikan ke dalam botol zat semula dan disatukan dengan zat yang sebelumnya, itu bisa merusak zat yang ada di dalam botol. Jadi, apa yang dilakukan siswa B ini tidak dibenarkan ya. Siswa C menggunakan Google saat memanaskan cairan. Apakah ini? Ini adalah pelindung atau penutup mata. Saat memanaskan cairan, bisa saja kita terkena cipratan atau letupan dari cairan yang dipanaskan. Oleh karena itu, ini aman ya menggunakan Google untuk melindungi diri. Siswa D membuang zat kimia yang telah digunakan ke wastafel. Nah, hati-hati ya. Tidak semua bahan kimia itu aman ketika dibuang langsung ke lingkungan. Ada beberapa bahan kimia yang berbahaya ketika langsung dibuang ke lingkungan. Jadi harus dipisahkan ke wadah khusus terlebih dahulu untuk kemudian diolah lebih lanjut. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh siswa D ini tidak dibenarkan. Nah, jadi ada berapa orang yang tidak mengikuti aturan? Jadi jawabannya ada 2 orang ya. Yang B. Nomor 5. Perhatikan eksperimen yang dilakukan oleh Rutherford berikut ini. Di sini disajikan ada gambar eksperimen yang dilakukan oleh Rutherford dalam merumuskan teori atomnya. Kita lihat di sini ada sumber radiasi. Sumber radiasi ini memancarkan partikel alfa yang ditembakkan ke lempeng emas ya. Ini lempeng emasnya. Lalu kita lihat pertanyaannya. Pernyataan berikut ini yang tidak sesuai dengan eksperimen tersebut, di sini ada tidak sesuai. Jadi kita mencari pernyataan yang tidak sesuai. Kita lihat hasil dari eksperimen ini ya. Ketika partikel alfa ditembakkan ke lempeng emas, kita lihat ada banyak, sebagian besar partikel alfa ini diteruskan. Artinya apa? Jika kita ibaratkan partikel ini menumbuk atom pada lempeng emas ini, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar ruang dalam atom merupakan ruang kosong. Karena sebagian besar diteruskan berarti tidak menumbuk sesuatu. Artinya kosong. Ini pernyataannya benar. Lalu kita perhatikan di sini ada partikel yang dihamburkan, partikel alfa yang dihamburkan, tapi sedikit ya. Artinya apa? Artinya partikel alfa yang ditembakkan tadi dia menumbuk sesuatu. Nah, di sini bahkan ada yang dipantulkan ya, tapi lebih sedikit lagi partikel alfa dipantulkan. Artinya partikel alfa menumbuk sesuatu pada atom, sesuatu yang padat. Nah, sesuatu yang padat ini oleh Rutherford dinamakan inti. Jadi ini pernyataannya benar. Pernyataan yang ketiga, massa atom terpusat pada inti atom.
Karena sebagian besar merupakan ruang kosong, ini juga pernyataannya benar. Pernyataan berikutnya, inti atom hanya menempati sebagian kecil ruang dalam atom. Ini juga benar ya, karena partikel yang dihamburkan dan partikel yang dipantulkan itu hanya sedikit bila dibandingkan dengan yang diteruskan. Kita tinggal mengecek ini pernyataan yang pada opsi E ini, inti atom bermuatan negatif. Apakah benar? Kita lihat ya, di sini partikel alfa itu partikel yang bermuatan positif. Di sini kita lihat ada partikel alfa yang dipantulkan. Artinya, partikel alfa ini akan menumbuk sesuatu yang juga bermuatan positif. Jadi di sini inti atom seharusnya bermuatan positif ya, seharusnya. Jadi pernyataan ini salah. Jawabannya adalah E. Soal berikutnya, soal nomor 6. Suatu unsur X mempunyai nomor atom 17 dan atomnya mengandung 18 neutron. Yang ditanyakan adalah simbol dari unsur X. Simbol unsur kita nyatakan sebagai berikut ya. Misalkan unsurnya adalah X. Di sini ada Z dan ada A. Apakah Z dan A itu? Z ini yang subscript ini menyatakan nomor atom dari unsur tersebut. Sementara itu A ini menyatakan nomor massa. Nomor atom menyatakan jumlah proton. Nah, di sini kita lihat nomor atomnya 17. Berarti bisa diketahui jumlah protonnya ada 17. Sementara itu, nomor massa merupakan jumlah dari proton dan neutron. Kita sudah tahu protonnya ada 17. Di sini diketahui neutronnya ada 18. Kita tambahkan, maka nomor massanya adalah 35. Jadi, lambang atau simbol dari unsur X itu adalah seperti ini ya. Nomor atomnya 17 dan nomor massanya 35. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 7. Unsur X mempunyai P proton dan N neutron di dalam intinya. Jumlah proton, neutron, dan elektron yang terdapat dalam ion positif dari isotop X ditunjukkan oleh, kita harus tahu dulu apa itu isotop ya. Isotop itu adalah unsur-unsur yang mempunyai nomor atom sama, tapi nomor massanya berbeda. Nah, nomor atom itu kita tahu sama dengan jumlah proton. Nah, untuk mengingatnya, ini P ya, proton. Di sini ada P juga. Jadi protonnya sama. Kita lihat di sini yang merupakan isotop X itu kita cari yang P-nya sama. Mana yang P-nya sama? Dari opsi A sampai E ini ya. Jadi P-nya tetap atau sama. Jadi opsi B dan E kita bisa eliminasi. Lalu berikutnya di sini nomor massanya berbeda. Nomor massa itu apa? Nomor massa itu jumlah proton ditambah jumlah neutron. Ini berbeda. Karena jumlah protonnya tetap atau sama, maka yang membedakan adalah jumlah neutron. Kita cari lagi di antara opsi A, B, C yang jumlah neutronnya beda dari semula, yaitu ada dua ya pilihannya, yang A atau B. Berarti opsi C
kita coret. Nah, selanjutnya kita lihat kata kunci lainnya. Yang ditanyakan adalah ion positif dari isotop X. Tadi kita baru mencari isotop X-nya ya. Sekarang kita dalam atom jumlah elektron itu akan sama dengan jumlah proton. Nah, dalam ion positif itu apa? Ion positif terbentuk ketika atom melepas elektron. Karena melepas, otomatis jumlah elektronnya bertambah atau berkurang? Berkurang ya, berarti lebih kecil dari jumlah proton. Nah, kita lihat di antara opsi ini, mana di antara opsi A dan B, mana jumlah elektronnya yang lebih kecil dari jumlah proton. Ini ya, proton dikurangi 1. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 8. Ion X2- memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, dan 2p6. Harga keempat bilangan kuantum yang mungkin untuk elektron terakhir pada atom X adalah, nah, di sini konfigurasi elektron dari ion X2- ya. Apa itu ion X2-? Ion X2- terbentuk ketika atom X menerima 2 elektron. Makanya konfigurasinya seperti ini setelah menerima 2 elektron. Jadi, kita cari tahu dulu konfigurasi elektron dari atom X. Kita tuliskan berikut ini ya. 1s2, 2s2, setelah menerima 2 elektron jadi 6. Berarti sebelumnya ada 4 elektron. Nah, yang ditanyakan di sini elektron terakhir. Jadi kita lihat konfigurasi elektron yang terakhir ini ya. Ada di 2p4. Di sini kita harus menyatakan dalam bilangan kuantum. Bilangan kuantum yaitu bilangan yang menyatakan kedudukan elektron dalam atom. Ada 4 bilangan kuantum. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama yang dilamakan dengan M. Bilangan kuantum utama ini menyatakan kulit. Kita lihat di sini, ini elektron terakhirnya berada pada kulit kedua. Jadi, N-nya sama dengan 2. Kita cari yang N-nya 2. Opsi A sampai D, N-nya sama dengan 2 ya. Opsi E kita bisa coret. Lalu yang berikutnya adalah bilangan kuantum azimut atau L. Ini menyatakan subkulit. Nilai dari bilangan kuantum L ini berkisar antara 0 sampai dengan N-1. Karena N-nya sama dengan 2, maka nilainya antara 0 sampai dengan 2 kurangi 1 jadi 1 ya. Jadi ada 2 kemungkinan nilai L, yaitu L sama dengan 0 dan L sama dengan 1. L sama dengan 0 ini menyatakan subkulit S. Dan L sama dengan 1 menyatakan subkulit P. Jadi untuk N sama dengan 2 ada kemungkinan subkulitnya S atau P. Kita lihat di sini subkulitnya apa? Di sini karena subkulitnya P, maka L-nya sama dengan 1. Kita cari yang L-nya 1, ada 2 opsi ya. Berarti opsi A dan D ini bisa dicoret. Kita lanjut ke bilangan kuantum berikutnya, yaitu bilangan kuantum magnetik atau M.
Ini nilainya bilangan kuantum magnetik menyatakan orbital. Ini nilainya berkisar dari minus L sampai plus L. Karena L-nya sama dengan 1, maka nilainya antara minus 1 sampai plus 1. Di sini ada 3 orbital P. Karena nilai M-nya berkisar dari min 1 sampai plus 1, maka di sini adalah min 1 plus 1, di sini 0. Di sini ada 4 elektron. Maka kita isikan keempat elektron ini ke dalam orbital ya. Elektron pertama, ini sebetulnya ketiga orbital P ini memiliki tingkat energi yang sama, jadi kita bisa mengisi yang mana saja dulu. Setelah ketiga orbital ini terisi oleh satu elektron, kita baru bisa memasangkan elektron lainnya pada orbital tersebut. Nah, di sini kan baru 3. Ini masih ada 1 elektron lagi. Kita akan simpan di mana? Apakah di sini, di orbital ini, atau di sini? Ini memiliki kemungkinan yang sama ya, karena semua orbital ini mempunyai tingkat energi yang sama. Jadi, untuk selanjutnya kita perlu mengecek orbital spin. Orbital spin ada 2, nilainya plus setengah dan negatif setengah. Ini arah spinnya ke atas dan ini arah spinnya ke bawah. Elektron keempat sudah dipastikan arah spinnya ke bawah ya. Berarti nilai S-nya sama dengan minus setengah. Karena ini masing-masing sudah berisi 1 elektron dengan arah spin ke atas, maka elektron berikutnya arah spinnya ke bawah. Nah, kita lihat yang S-nya negatif setengah itu ada di opsi C ya. Jadi opsi B ini salah. Jawabannya adalah C. Di sini kita lihat M-nya 0. Berarti kita mengisikan elektron keempatnya ada di sini, orbital ini. Jadi seperti ini bentuk diagram orbitalnya. Nomor 9. Pernyataan yang benar untuk ion Cu+ dengan nomor atom 29 adalah sebelum kita menentukan konfigurasi elektron dari ion Cu+ ini, kita tentukan terlebih dahulu konfigurasi elektron untuk atom Cu dengan nomor atom 29. Sebelumnya, ingat terlebih dahulu prinsip pengisian elektron berdasarkan prinsip Aufbau. Berdasarkan prinsip Aufbau, elektron diisikan ke dalam subkulit-subkulit dengan dimulai dari subkulit dengan tingkat energi terendah terlebih dahulu. Pada kulit ke-1 ini ada subkulit S, kita tuliskan ya. Pada kulit kedua ini ada 2S dan 2P. Pada kulit ketiga 3S, 3P, dan 3D. Pada kulit keempat terdapat subkulit 4S, 4P, 4D, dan 4F. Pada kulit kelima itu ada subkulit 5S, 5P, 5D, dan 5F. Kita cukup saja ya sampai tanda panah ini menunjukkan urutan pengisian elektron dalam subkulit. Sekarang kita tuliskan konfigurasi elektron untuk atom Cu dengan nomor atom 29. Kita mulai dari sini ya. 1S, 2, lanjut ke sini. 2S maksimal di subkulit S ini berisi 2 elektron. Lalu 2P dan 3S. 2P itu maksimal 6 elektron, 3S 2 elektron,
Lalu sini ya arahnya 3s 4, 3p 4s, 3p itu 6 elektron, 4s itu 2 elektron. Sampai sini kita hitung dulu ya. Ini jumlah elektronnya sudah berapa? 2 ditambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, tambah 6 18, tambah 2 20. Ini sudah 20 elektron, kita perlu 29 elektron ya. Setelah 4s lanjut ke 3d. Tadi 20 elektron, ini jadi 29, jadi 3d 9. Nah, konfigurasi elektron seperti ini tidak stabil ya. Jadi elektron pada subkulit 3D itu cenderung mencapai kestabilan menjadi konfigurasinya menjadi 3D 10. Oleh karena itu ada satu elektron dari orbital dari 4s ini yang pindah ke subkulit 3D. Jadi konfigurasi elektron yang stabil dari Cu dengan nomor atom 29 adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ini pindah 1 jadi tinggal 4s1. Nah ininya jadi 3d10. Ini sudah stabil. Nah sekarang kita akan menentukan konfigurasi elektron dari ion Cu+. Ion Cu+ itu apa? Ion Cu+ artinya melepas 1 elektron ya. Nah, berarti ada 1 elektron dari kulit terluar yang terlepas. Di sini kulit terluarnya adalah kulit keempat. Jadi elektron ini yang dilepaskan. Jadi konfigurasi elektron dari Cu+ dengan nomor atom 29 adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ininya sudah hilang ya, berarti tinggal 3d10. Nah, sekarang kita lihat pernyataan di tiap opsi. Ada 2 orbital P yang telah terisi elektron. Nah, kita lihat ada berapa orbital P-nya. Di sini ada subkulitnya ada 2 ya, jadi bukan orbitalnya yang 2. Orbitalnya ini ada 3 orbital P di sini. Ini sudah terisi penuh elektron ya, elektronnya ada 6 masing-masing. Jadi seharusnya di sini ada 6 orbital P. Jadi pernyataan yang ini salah. Total subkulit S yang terisi elektron ada 8. Di sini subkulit S-nya ada berapa? Ada 1 subkulit 1S, 2 subkulit 2S, dan 3 subkulit 3S. Berarti di sini seharusnya ada 3 subkulit S yang terisi elektron. Jadi pernyataan yang kedua itu salah. Jumlah subkulit S, P, dan D yang terisi elektron ada 7. Di sini ada 1 subkulit ini subkulit kedua, subkulit ketiga, 4, 5, 6. Jadi ada subkulitnya ada 6 ya. Ini juga salah. Jumlah orbital yang terisi pasangan elektron adalah 15. Nah, ini sudah terisi. Di orbital 2s juga sudah terisi pasangan elektron. Orbital 3s juga terisi pasangan elektron. Nah, orbital D ini ada
Semuanya ada 5 ya. Elektronnya ini ada 10. Sekarang kita hitung jumlah orbitalnya ya. Ini ada 1, ini ada 1, ini ada 3 orbital, ini ada 1, ini ada 3 orbital, ini ada 5 orbital. Jumlahkan semuanya. 2 tambah 3, 5, 6, tambah 3, 9, tambah 5, ada 14 orbital. Jadi ini pun seharusnya 14, ini pun salah. Di sini opsi terakhir, semua elektron telah berpasangan. Betul ya, semuanya sudah terisi oleh pasangan elektron. Jadi jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 10. Masing-masing unsur A, B, C, D, dan E di bawah ini mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah pasangan unsur yang mempunyai kemiripan sifat. Nah, unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat dikelompokkan dalam satu golongan yang sama dalam tabel periodik. Nomor golongan ini ditentukan oleh jumlah elektron valensi. Jadi, dari konfigurasi elektron beberapa unsur ini kita cari yang elektron valensinya sama, sehingga akan menyatakan golongan yang sama. Kita lihat, elektron valensi itu adalah elektron pada kulit yang terakhir. Ini kulit yang terakhir ada di kulit ketiga. Elektron valensinya itu 2 ya. Jadi ini termasuk golongan 2A. Ini juga berakhir di kulit ketiga. Ini elektron valensinya pada subkulit S ada 1. Ini juga masih golongan A ya. Karena ada 1 elektron valensi, maka golongannya golongan 1A. Nah, ini di kulit ketiga ada subkulit S dan P. Jadi elektron valensinya kita jumlahkan. Elektron valensinya 2 tambah 2. Sama-sama di kulit ketiga ya. Ini ada 4. Berarti ini terdapat pada golongan 4A. Ini belum ada golongan yang sama ya, jadi kita masih lanjut. Nah, ini kulitnya di kulit keempat, tapi di sini ada subkulit D. Jadi khusus untuk unsur dengan konfigurasi elektron seperti ini elektron valensinya adalah jumlah dari subkulit S dan subkulit D. Ini elektron valensinya ada 12. Karena berakhirnya di subkulit D, ini termasuk golongan B. Dengan elektron valensi 12, maka ini digolongkan ke dalam golongan 2B. Nah, berikutnya ini kulit terakhir ada di kulit kelima. Elektron valensinya ada 2 ya. Jadi ini termasuk golongan 2A. Unsur yang terletak dalam satu golongan yang sama, ini ya, ini golongan 2A dan ini golongan 2A. Jadi unsur A dan E terletak pada golongan yang sama, otomatis mempunyai kemiripan sifat. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 11. Perhatikan tabel periodik berikut ini. Ini disajikan tabel periodik. Ada unsur-unsur di sini. Unsur-unsur tidak sebenarnya ada V, W, X, Y, dan Z. Konfigurasi elektron dan nomor atom dari unsur-unsur dalam tabel periodik tersebut yang benar adalah
Jadi ditanyakan konfigurasi elektron dan nomor atom. Di sini kita bisa terlebih dahulu kita mengecek nomor atomnya ya. Kita tahu bahwa tabel periodik ini disusun berdasarkan urutan nomor atom atau kenaikan nomor atom. Jadi untuk mengecek nomor atomnya apakah sudah sesuai atau belum, kita cukup tuliskan satu-satu ya, sesuai urutannya. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. 13. Nah, sudah ya. Nah, kita tinggal mengecek kesesuaiannya untuk mencari mana yang tidak tepat ya. Unsur V di sini nomor atomnya 5. Kita lihat di sini harusnya 3 ya. Ini salah. Unsur W 9. Oh, benar. Berarti ini ada kemungkinan benar. Unsur X ini nomor atomnya 13. Sesuai ya. Unsur Y nomor atomnya 18 juga sesuai. Dan unsur Z di sini nomor atomnya 40, di sini 20. Berarti ini tidak sesuai. Berarti kita punya pilihan B, C, D yang perlu kita cek lebih lanjut. Nah, berikutnya kita beri nama ini golongan 1A, ini 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, yang ini 8A. Nah, kita lihat di sini konfigurasi elektron unsur WO ya, ini periodenya ya. Periode ke-1, periode kedua, periode ketiga. Jadi periode baris-baris dalam tabel periodik itu menyatakan periode. Kita cek ya, unsur W ini elektronnya berakhir pada kulit kedua. Jadi terletak pada periode kedua. Kita cek apakah benar unsur W terletak pada periode kedua. Benar ya. Lalu ini elektron valensinya 2 ditambah 5 sama dengan 7. Jadi ini terletak pada golongan 7A. Kita cek lagi. Ternyata benar ada di golongan 7A. Jadi opsi B ini jawabannya. Tapi kita cek lagi ya unsur X dan Y. Kita lihat unsur X ini berakhir di kulit ketiga. Ini periode 3. Benar ya, ada di periode ketiga. Lalu di sini elektron valensinya ada 1. Berarti ada di golongan 1A. Seharusnya ada di golongan 3A ya. Jadi ini salah. Unsur Y berdasarkan konfigurasi elektron ini ada di kulit ke-4. Sementara di sini unsur Y terletak di kulit ketiga. Jadi pilihan ini salah. Jika jari-jari atom unsur litium, natrium, kalium, berilium, dan boron secara acak atau tidak berurutan dalam angstrom yaitu 2,01, 1,23, 0,8, 1,57, dan 0,89. Maka jari-jari atom berilium atau Be sama dengan, untuk mengujinya kita terlebih dahulu tentukan
Letak unsur-unsur berikut ini di dalam tabel periodik. Kita bisa tahu dengan menuliskan konfigurasi elektronnya terlebih dahulu ya. Kita tuliskan konfigurasi elektron yang sederhana, yaitu ada 2 elektron di kulit ke-1 dan 1 elektron di kulit kedua. Untuk Na itu ada 2 elektron di kulit ke-1, 8 di kulit kedua, dan 1 di kulit ketiga. Konfigurasi elektron yang kalium 19 nomor atomnya itu 2 elektron 8, 8, 1. Konfigurasi elektron berilium itu 2 elektron di kulit pertama dan 2 elektron di kulit kedua. Konfigurasi elektron boron itu ada 2 elektron di kulit pertama dan 3 elektron di kulit kedua. Nah, kita lihat ini letak unsurnya ada di mana. Ini terdapat di golongan 1A. Jumlah kulitnya ada 2, jadi periode ke-2. Ini golongan 1A juga, karena elektron valensinya 1, periodenya 3, karena kulitnya ada 3. Yang ini elektron valensinya 1 juga, jadi golongan 1A, periodenya 4 ya, karena ada 4 kulit. Yang ini elektron valensinya ada 2, jadi termasuk golongan 2A. Periodenya periode ke-2, karena ada 2 kulit. Ini golongan 3A, karena ada 2 kulit, jadi periodenya periode 2. Sekarang kita gambarkan sketsa dari tabel periodik ya. Misalnya ini kita tempatkan golongan 1A di sini. Ini 2A. Ini untuk golongan 3A. Nah, untuk arah ke sini kita ini ada periode 2, 3 dan 4. Kita gambarkan ke bawah. Nah, seperti ini. Kita tempatkan masing-masing unsur ya. Ini 3Li periode kedua golongan 1A. Periode kedua golongan 1A. Ini litium di sini. Natrium ada di periode ketiga golongan 1A. Periode ketiga golongan 1A. Di sini unsur natrium. Selanjutnya kalium, periode keempat golongan 1A. Berilium, periode 2 golongan 2A. Dan terakhir adalah boron, periode ketiga golongan 3A. Seperti ini. Nah, jari-jari atom merupakan sifat periodik, artinya terjadi pengulangan sifat kecenderungan jari-jari atom, apakah itu dalam satu golongan maupun dalam satu periode pada tabel periodik. Apa yang dimaksud dengan jari-jari atom? Jari-jari atom yaitu jarak rata-rata antara elektron pada kulit terluar dengan inti atom. Nah, kita lihat ya, dalam satu golongan yang sama,
Jadi ini ada 3 unsur dalam satu golongan yang sama. Dapat kita gambarkan sebagai berikut ya. Jika ini adalah inti atom dan ini adalah kulit-kulit elektron, maka semakin banyak kulit elektron, maka jarak antara elektron dengan inti itu akan semakin jauh. Artinya jari-jari atomnya itu semakin besar. Jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah, jumlah kulitnya ini semakin banyak, artinya jari-jari atomnya semakin besar. Bagaimana dengan unsur-unsur dalam satu periode? Kita lihat, makin ke kanan, nomor atomnya semakin besar. Artinya, ini muatan intinya semakin besar. Jadi, gaya tarik inti terhadap elektron juga akan semakin besar. Maka, pada kulit yang sama, dalam satu periode, elektron akan lebih tertarik ke inti. Jadi, jari-jari atomnya ini cenderung berkurang. Nah, dari sini kita bisa melihat kesimpulannya, yaitu dalam satu golongan ini makin ke bawah semakin besar, dan pada satu periode yang sama, jari-jari atom itu semakin kecil. Berarti kita perlu mengurutkan nilai-nilai jari-jari atom ini terlebih dahulu ya. Yang terkecil adalah 0,8, lalu 0,89, selanjutnya 1,23, 1,57, dan terakhir 2,01. Nah, unsur ini ada di tengah-tengah ya. Jadi ke sana semakin kecil, ke sini semakin kecil, dan ke bawah ini semakin besar. Berarti di sini bisa dituliskan unsur litium. Nilainya di tengah-tengah. Yang terbesar itu adalah kalium ya. Berarti ini jari-jari atom yang terbesar ada kalium. Dan yang terkecil itu boron. Nah, berikutnya kedua terkecil adalah berilium. Dan di sini natrium. Jadi bisa disimpulkan jari-jari atom berilium adalah 0,89. Jawabannya D. Nomor 13. Energi ionisasi pertama dari 9 unsur dengan nomor atom kurang dari 20 digambarkan dalam grafik berikut ini. Jadi ini adalah grafik antara energi ionisasi terhadap nomor atom. Yang ditanyakan adalah konfigurasi elektron valensi dari atom X. Ini ya. Nah, kita perlu tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepas satu elektron valensi dari keadaan dasar dalam wujud gas. Di sini ada kata kunci melepas elektron. Jadi, energi ionisasi akan besar jika elektron valensinya sulit dilepaskan. Artinya apa?
energi ionisasi yang terbesar itu terdapat pada unsur dengan konfigurasi elektron yang stabil, sehingga elektronnya akan sulit dilepaskan. Yang stabil itu unsur-unsur pada golongan 8A atau unsur golongan gas mulia, karena di sini elektron valensinya sudah stabil ya, ada 8. Nah, unsur-unsur golongan 8A mempunyai konfigurasi elektronnya seperti ini. Jadi dia elektron valensinya sini ada 2 tambah 6, 8 ya. Di sini kita lihat pada grafik, nilai terbesar ini pasti golongan 8A dengan konfigurasi elektron 6s2, ns2 dan np6. Sumbu X ini menyatakan nomor atom. Jadi ini nomor atomnya. Untuk unsur di sini nomor atomnya berkurang 1, artinya elektronnya berkurang 1 dari 6. Jadi ini bisa dituliskan konfigurasi elektronnya ns2 np5. Di sini ns2 np4, berarti konfigurasi elektron di sini adalah ns2 np3. Jawabannya adalah B. Soal nomor 14. Diagram berikut menunjukkan susunan elektron di kulit luar atom-atom pada senyawa YZ2. Jadi di sini ada atom Y dan Z ya. Kita lihat di sini, ini adalah penggambaran dari ikatan yang terbentuk antara Y dan Z membentuk senyawa YZ2. Di sini ada penggunaan bersama pasangan elektron. Jadi ini termasuk senyawa kovalen ya. Dan ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen karena di sini elektronnya digunakan secara bersama-sama. Nah, ini yang bulat ini adalah elektron pada atom Y. Sementara yang tanda silang itu elektron pada atom Z. Jadi di sini yang perlu diketahui adalah elektron-elektron yang berikatan pada atom Y dan Z ini itu menyatakan elektron valensinya ya. Jadi elektron valensi pada atom Y, kita hitung bulatan ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini ada 6 elektron valensinya. Elektron valensi Z kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Di sini ada 7 elektron valensi. Nah, pertanyaannya adalah pasangan unsur yang mungkin mewakili Y dan Z. Jadi kita di sini perlu mengidentifikasi manakah yang mungkin mewakili unsur Y dan Z dari tadi elektron valensinya. Di sini elektron valensinya yang Y ada 6 ya harusnya. Nah, kita cari tahu lewat konfigurasi elektronnya ya. Ini 282. Elektron valensinya 2. Berarti ini salah ya. Ini konfigurasinya 2, 4. Elektron valensinya 4. Ini juga salah.
Ini konfigurasi elektronnya 2, 6. Jadi elektron valensinya 6. Ini betul ya. Konfigurasi elektron S-nya 2, 8, 6. Ini juga betul. Konfigurasi elektron C ini 2, 4. Elektron valensinya 4. Ini salah. Jadi di sini ada dua kemungkinan jawaban. Nah, elektron valensi Z itu harus 7. Ini elektron valensinya 1, ini 287. Nah, ini elektron valensinya 7. Jadi jawaban yang benar adalah D. Selanjutnya soal nomor 15. Diagram berikut menunjukkan susunan elektron pada atom dari dua unsur yang berbeda. Diberikan gambar seperti ini. Massa molekul relatif senyawa yang terbentuk dari kedua unsur tersebut adalah. Di sini kita harus menentukan dulu senyawa yang akan terbentuk. Kita lihat dulu ya susunan konfigurasi elektronnya. Kita misalkan ini unsur A dan ini B. Pada unsur A ini kita lihat di sini ada satu elektron valensi di kulit terluar pada atom A. Untuk mencapai kestabilan, maka atom A ini akan melepas satu elektronnya. Jadi tinggal 2 elektron di kulit pertama. Lalu bagaimana dengan atom unsur B ini? Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 elektron di kulit terluar atom B. Untuk mencapai kestabilan 8 elektron ya, kestabilan oktet. Jadi butuh 2 elektron lagi nih. Untuk mencapai kestabilan ini baru 6. Jadi atom B ini cenderung akan menerima 2 elektron. Nah, atau menangkapnya ya. Jadi, atom A karena melepas 1 elektron, maka akan membentuk ion positif 1 atau cukup ditulis A+ ya. Sementara atom B menerima 2 elektron. Jadi, muatannya menjadi 2- atau membentuk ion B2-. Nah, ini yang terjadi pembentukan senyawa ion ya, karena yang satu melepas elektron, yang satu menangkap 2 elektron. Nah, di sini harus setara. Ini baru ada 1 jumlahnya, +1 ya. Jadi ini harus dikalikan 2. Karena di sini muatannya 2-. Jadi senyawa yang terbentuk adalah A-nya ada 2, B-nya ada 1. Jadi senyawanya A2B. Yang ditanyakan adalah massa molekul relatif. Massa molekul relatif atau MR dari senyawa A2B merupakan penjumlahan dari massa atom relatif unsur-unsur pembentuknya. Jadi di sini 2 dikali massa atom relatif A ditambah 1 karena ada 1, B-nya dikali massa atom relatif B. Nah, dari mana kita tahu massa atom relatif A? Massa atom relatif ini dari nomor massanya ya. Proton tambah neutron. 3 tambah 4 sama dengan 7. Ini 2 dikali 7. Ditambah 1 dikali massa atom relatif B-nya. 8 tambah 8 sama dengan 16. 16 ya. Ini adalah 14 ditambah 16 sama dengan 30.
Jadi jawabannya adalah D. Sekian pembahasan PHS Kimia untuk part 1. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nantikan video pembahasan PHS Kimia part 2-nya hanya di channel YouTube Irama Widya. Well, pembahasan soalnya is super clear and easy. Pastinya kamu udah lebih paham dong mengerjakan soal-soal seperti ini. So, to let you guys understand better about the questions, jangan sampai ketinggalan nonton video berikutnya ya. And don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu gak ketinggalan nonton video berikutnya. So, see you guys in the next video. Bye-bye.